Hari ini saya mengamati tanaman yang ada di kebun. Saya menemukan sebuah keanehan. Kalian bisa cek tanaman kembang kol ini ya. Kalian bisa lihat di situ warnanya agak hijau pucat. Karena padahal biasanya kembang kol itu kan warnanya itu hijau cerah gitu, menyala gitu lah ya. Tapi ini warnanya itu hijau pekat. Akhirnya saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman ini, pada tanaman kembang kol saya nih. Tentu yang pertama saya amati adalah ada tidaknya hama. Ketika kita mengamati kan tentu saja biasanya kalau misalnya warna sebelumnya adalah hijau menyala, tiba-tiba warnanya berubah jadi pucat, biasanya kemungkinan besar itu ada hamanya, jadi agak ada putih-putih. Tapi setelah saya amati ternyata tidak ada hama sama sekali. Dia daunnya bagus sebenarnya secara bentuk, hanya saja warnanya agak sedikit pucat. Lalu saya mencoba untuk mencari penjelasan pada sains dan saya menemukan yang menarik. Ini disebut sebagai lapisan lilin. Para peneliti itu menemukan permukaan yang tidak mulus jika dilihat menggunakan mikroskop yang super kuat. Ada semacam kristal-kristal lilin kecil yang membuat permukaannya itu menjadi kasar di tingkat nano. Ini mungkin menjawab kenapa ketika saya menyiramnya dengan air, air pada tanaman itu justru menggelinding atau istilahnya kalau di sains itu disebut super hidrofobik. Lalu pencarian kita lanjutkan ke lapisan lilin ini apakah bisa digunakan oleh tanaman untuk mengusir hama atau malah justru mendatangkan hama. Karena ini penting untuk dipelajari kalau kita ingin menentukan pemberian pestisida ke depannya dan jika efek lilin ini ternyata menghalau hama, kan enak. Jadi kita jumlah pestisida yang akan digunakan tidak terlalu banyak. Tapi jika sebaliknya, justru lapisan lilin ini mengundang hama sehingga yang berdatangan di kebun itu justru jauh lebih banyak. Berarti kita harus meningkatkan dosisnya kan agar kita bisa panen secara maksimal dan dosis yang kita berikan juga optimal. Nah, hal ini tuh menuntun kita pada beberapa riset yang sementara ini kesimpulannya bisa diambil adalah tergantung dari jenis hamanya. Beberapa penelitian yang dilakukan pada tanaman kubis-kubisan ya, termasuk kembang kol, itu menemukan bahwa ada yang mendukung teori bahwa lilin ini berfungsi sebagai perisai. Jadi tanaman dengan lapisan lilin yang lebih tebal ternyata lebih jarang diserang seperti kumbang kutu, kepik, atau thrips. Memang sih, saya rasa di kebun itu untuk tanaman kembang kol ini saya sangat jarang sekali menemukan bekas-bekas hama kerusakan yang disebabkan oleh thrips sih. Nah, serangga-serangga ini tuh memang kurang suka berjalan di atau makan di wilayah yang permukaannya itu berlilin. Saya pernah menemukan bahwa thrips itu memang justru banyak di tanaman-tanaman seperti bunga mawar. Memang yang ada di kuncupnya bunga mawar itu biasanya dia sembunyi di situ kalau hama-hama seperti thrips. Tapi ada yang aneh juga bahwa penelitian pada varietas kubis yang permukaannya itu mengkilat, artinya kan gini, mengkilat itu seperti yang pada umumnya ya, hijaunya itu menyala gitu, tidak ada pucat-pucatnya. Itu dianggap sebagai lilinnya yang jauh lebih sedikit. Itu justru kadang lebih tahan terhadap hama seperti ulat dan kutu daun. Padahal tadi kan ada riset yang sebelumnya mengatakan bahwa lilin itu menjadi perisai. Tapi justru di penelitian yang ini yang kadang tidak ada lapisan lilinnya juga lebih tahan terhadap ulat dan kutu daun. Kan ini agak sedikit kontradiksi ya, tapi memang untuk hama lain hasilnya malah berbeda-beda ya tergantung musim. Intinya gini teman-teman, bahwa kalau kita sudah berurusan sama makhluk hidup yang seringkali punya moods ya, urusannya memang lebih kompleks dari perkiraan. Namun pengamatan saya selama di lab kebun sejauh ini memang tidak ditemukan hama seperti thrips, ulat dan kumbang yang hinggap di kembang kol itu. Makanya kembang kolnya kan bisa terlihat sangat bagus ya. Di sini saya menyimpulkan secara sederhana, bisa jadi memang lilin ini adalah penghalang fisik untuk beberapa hama, melihat dari kondisinya. Tapi untuk hama lain, dia bisa jadi malah juga sebuah peta atau sinyal yang menarik kedatangan beberapa hama. Jadi ya kesimpulannya bukan hitam putih. Lalu apakah ada fungsi lain ya dari lilin yang mungkin sebagai perlindungan tanaman dari sinar matahari atau panas? Menurut beberapa penelitian, lapisan lilin ini berfungsi seperti tabir surya plus botol minum bagi tanaman. Fungsi utamanya adalah menahan air agar tidak keluar terlalu cepat. Bayangkan seperti lapisan plastik yang ada di atas permukaan daun gitu loh teman-teman. Jadi airnya itu seperti nggak akan langsung cepat menguap tapi tertahan oleh lapisan lilin. Ini penting banget pada saat cuaca itu panas karena tanaman itu kalau penguapan airnya terlalu cepat, dia bisa kehilangan banyak air dalam jangka waktu yang sangat cepat. Ditambah lagi gini, ada penelitian juga yang mengatakan bahwa lapisan lilin ini melindungi dari sinar UV. Nah, di sini penelitian ini justru menemukan bahwa tanaman yang sering membuat lebih banyak lapisan lilin kalau terkena sinar matahari yang kuat, ini seperti tanaman membuat lapisan tabir surya. Ya aku juga bingung ya, kenapa tanaman membuat tabir surya? Apakah tanaman takut terkena kanker kulit? Nah, memang sih dari sini saya amati beberapa tanaman kembang kol itu di laboratorium kebun itu jauh lebih tahan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau kita seringkali lupa nyiram air teman-teman, tanaman-tanaman itu biasanya kan layu ya, tapi kembang kol ini kadang di hari yang panas di musim kemarau ini dia masih bertahan dengan sangat baik. Walaupun seringkali kadang kita lupa nyiram air. Padahal
Kalau kita ngelihat dari pot atau tempat media tanam yang ada di laboratorium kebun itu, sebenarnya jumlah media tanamnya tuh kecil. Harusnya air yang disimpan di dalam permukaan tanah atau di dalam tanahnya itu juga nggak sebanyak kalau kita langsung di tanah. Tapi alhamdulillahnya ketahanan suhunya juga lumayan bagus. Jadi tanaman itu nggak gampang layu ternyata. Beberapa tanaman tuh justru memang gampang banget layu loh. Contohnya seperti daun apa namanya seperti bayam itu gampang banget layu. Jadi sekali aja beberapa jam aja atau sehari mungkin kita lupa nyiram, biasanya sudah layu. Mungkin ada faktor yang mempengaruhi dari jumlah besarnya media tanam. Tapi kalau saya lihat dari media tanam yang ada di situ juga media tanamnya sebenarnya sama aja. Jadi harusnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi memang mungkin mungkin kan kalau tanaman bayam itu ininya daunnya itu tidak ada lapisan lilin yang terlalu besar atau terlalu banyak karena memang kayaknya nggak ada lapisan lilinnya malahan. Nah, untuk yang kasus ini kembang kol itu memang ada lapisan lilin. Jadi kemungkinan besar lapisan lilin ini, teman-teman, jadi salah satu faktor kunci yang mungkin bisa kita jadikan catatan penting. Oh, nanti tanaman kita walaupun beberapa jam mungkin telat menyiram tidak ada kendala lah, tapi ya tetap itu adalah aksidensi ya. Nggak harus dijadikan patokan kunci.